tes tes tes. واحد اثنان ثلاثة. نبدأ بالبسملة. Saya lebih banyak 80% itu saya ngambil ilmu dari pondok daripada saya kuliah. Itu ilmu yang saya ambil dari. Karena kenapa? Karena dalam berbisnis usaha ini kita harus ada etika. Jadi semakin tinggi kita untuk menjenjang kuliah akademik S1, S2, maka semakin tinggi etika kita untuk berbisnis. Dalam berbisnis. Oke, lanjut. Pintar di sekolah atau luar sekolah? Saya di luar sekolah. Di luar sekolah. Alasannya? Karena kan Melabuh atau Banda Aceh? saya Banda Aceh. Banda Aceh. Ya. Alasannya? Ya karena saya Nikah dulu atau mapan dulu? saya nikah dulu. Nikah dulu. Kenapa gitu? Iya karena saya ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Francis, kembali lagi di Naratil Fast. So, hari ini kita kedatangan seorang narasumber. Ya, beliau ini adalah teman saya, seorang pengusaha, lebih tepatnya pengusaha muda. Nah, siapa lagi? Mari kita sambut Ganda Suhairi. Oke, apa kabar di? Alhamdulillah baik. Baik, kalau baik ya. ya. Usaha gimana nih? Lancar? Ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu untuk sekarang lancar ya. Lancar Alhamdulillah. Oke nih, nah kita ngomongin tentang pembahasan utamanya nih, tentang usaha IT nih yang udah berjalan sekian lama gitu kan. Iya. Ya, dari dulu buka usaha. Nah, pengen tahu nih cerita awal mula bisa terjun ke dunia usaha itu gimana sih awalnya? Ya awalnya sebenarnya itu kan yang pertama dari niat. Kalau mau dari awal-awal, kalau pengen jadi usaha itu yang terpenting itu niat. Niat dulu ya. Niat dulu. Karena kenapa? Kalau tidak ada niat ini bakalan tidak bisa kita. Bisa, tapi di pertengahan jalan bahkan pasti putus. Jadi ya. Iya, makanya. Jadi yang diperhatikan dulu niatnya dulu. Niat. Jadi di dalam usaha ini, untuk memulai usaha ini dia ada 3 karakteristik. Apa tuh? Yang pertama, karakteristik ini untuk anak-anak muda ya, untuk anak muda yang pengen berusaha kan. Yang pertama itu kita harus mengambil resiko. Berani ngambil resiko. Berani resiko. Karena kenapa? Karena banyak orang berusaha itu jatuh naik. Nah, disinilah dilihat. Makanya pertama itu kita harus berani ngambil resiko. Yang kedua itu kita harus berinovasi. Sebagai pemuda kita harus berinovasi untuk usaha, gitu. Yang ketiga, ini yang terakhir itu harus proaktif. Proaktif. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya proaktif ini kita jangan bermarah-malasan. Iya, jangan maksudnya ini kita pengen buka usaha tapi kita malas. Orang cuma terucap aja, aku pengen ini loh. Sebenarnya nggak dijalani ya. Itu aja 3. Coba udah dijalani 3 ini, alhamdulillah ya, pasti. Jadi awal-awal nanti gimana jalanin usaha? Apa dulu yang dijalankan selama hidup ini, usaha dari mulai awal itu apa? Iya. Pertama dulu, saya itu dulu pernah di pondok. Di pondok kali gini. Di pondok itu ada ketika saya pengabdian. Jadi di pondok saya itu dulu ketika habis tamat itu ada pengabdian namanya. Pengabdian itu saya pas kena di bagian pabrik roti. Pabrik roti. Terus terbesit di pikiran saya, ini kalau saya kembangkan di sini, kalau saya nggak main-main di sini, saya pengen buka nantinya balik ke Aceh. Jadi saya ketika ditaruh di bagian pabrik roti itu, saya sungguh-sungguh saya. Yang aja saya ngambil untuk buat roti. Aja saya nomor 2 kan. Sebenarnya kalau di Gontor itu, di pondok itu ngajar itu nomor 1. Yang bagian lain itu harus nomor 2 gitu. Tapi saya nggak, karena niat saya ini nantinya saya membuka pabrik roti. Jadi pas setelah pengabdian, saya pulang ke Aceh. Nah, saya ajaklah teman-teman saya. Teman-teman saya ada beberapa orang ini. bangunlah pabrik roti. Ya, jadi dari pabrik roti berjalan
jatuh, saya bangun lagi, saya buka-buka yang lain lagi, jatuh, dan terakhir saya membuka usaha yang seperti retail seperti itu. Nah, retail gitu. Retail, Itu usaha sampai retail. berjalan sampai sekarang. Sampai alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Ya, seperti Oke. itu. Jadi ini Bro Aziz, asal untuk pengetahuan saja bahwa beliau ini adalah alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, maka setelah itu ada namanya pengabdian. Nah, di pengabdian inilah beliau banyak dapat ilmu ya. Ilmu. Oke, sekarang kita kembali ke situ. Kira-kira semua yang kita dapat di pondok itu berpengaruh nggak dalam hidup? Sangat berpengaruh. Karena di dalam pondok itu kita dididik ya, cara bagaimana, cara cepat tanggap, cara dan berbagai hal seperti itu. Saya lebih banyak 80% itu saya ngambil ilmu dari pondok daripada saya kuliah. Itu ilmu yang saya ambil. Dari disiplinnya, dari cara berpikir, berpola pikir, dan untuk membangun bisnis pun saya ngambil dari caranya ketika saya di pondok. Ya. Oke, sekarang kalau tadi ngomong kuliah berarti kita kuliah jurusan apa tuh? Saya HES, Apa tuh? Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah. Ngomongin tentang kuliah, kira-kira apa yang dipelajari di kampus kayak dan kata tadi itu mungkin nggak ambil banyak, ada nggak pengaruh walaupun hanya sedikit dalam usaha yang dijalani sekarang tuh? Ada. Apa tuh? Kalau di kampus sebenarnya untuk jenjang pendidikan akademis itu sebenarnya bagi pengusaha itu perlu ya. Karena kenapa? Karena dalam berbisnis usaha ini kita harus ada etika. Jadi semakin tinggi kita untuk menjenjang kuliah akademik S1, S2, maka semakin tinggi etika kita untuk berbisnis. Dalam berbisnis. Seperti itu. Jadi ada pengaruh ilmu yang Sangat berpengaruh. ya? Jangan bilang tidak berpengaruh. Jangan tidak berpengaruh. Bisnis nggak perlu sekolah sampai SD. Ya. Bisa juga, tapi sangat berbeda. Ya. Orang berbisnis yang tamat SD, SMP, SMA sama kuliah S1, S2, S3 sangat berbeda. Sangat berbeda. Karena mereka juga dari ilmu-ilmu yang didapat itu nggak sebanding kan, ada yang kuliah S1, S2. Jadi kayak gitu, ada pengaruhnya lah gitu. Ada pengaruh, sangat berpengaruh. Oke, sekarang kita balik lagi. Buka usaha kan sudah lama. Kira-kira dari kecil kebayang nggak sih hidup seorang ganda itu akhirnya menjadi seorang pengusaha? Saya tidak kebayang. Maksudnya gini, saya dari kecil nggak pernah punya cita-cita. Gitu. Saya berjalan aja gitu. Tidak. Biasa kan anak kecil itu dia, saya cita-cita pengen jadi dokter. Kalau saya tidak, saya cita-cita itu ya ketika tamat dari pondok saya minta usaha. Apa yang ada di depan gitu? Apa yang ada di depan gitu? Itu yang dihajar gitu. Jadi nggak kebayang dari kecil jadi pengusaha, nggak kebayang. Tidak kebayang. Jadi kalau sukses pun nanti nggak kebayang kan kok dari kecil jadi usaha atau jadi pengusaha sukses. Oke. Selanjutnya nih, kita ngomongin tentang sekolah. Sekolah dulu banyak suka dukanya lah. Nah, salah satu duka yang paling berat menurut Ana ente waktu itu pernah tinggal kelas ketika di Gontor. Gimana ente menanggapi hal itu? Sebenarnya itu tanggapannya gimana ya? Apakah ini maksudnya gimana nih? Apakah sedih? Apakah ini menjadi motivasi? Saya tidak sedih karena gini kan, dalam pandangan saya, paradigma saya ini, semakin kita lama di pondok, enggak itu di sekolah, makin banyak ilmunya. Iya, betul. Makin banyak. Jadi saya ketika itu enggak nangis, enggak sedih. Ya mungkin salah satu hal saya ketika itu banyak main-main. Saya akui kenapa saya enggak itu gagal. Jadi tapi ada hikmahnya. Ketika saya gagal, saya kelas 6 lagi, terus saya disitulah banyak saya dapat ilmunya. Mungkin kalau saya gagal lagi, mungkin kalau saya nggak di kelas 5, saya gagal kelas 6, mungkin ilmu saya lebih banyak lagi. Pasti. Jadi tinggal kelas justru membawa hikmah yang besar. Hikmah itu bagaimana tanggapan orangnya, gimana dia menanggapinya, seperti itu. Ada yang dia merasa malu atau itu. Jujur saya tidak malu, bahkan itu saya sangat bersyukur bersyukur sekali gitu. Banyak ilmu yang belum saya dapatkan seperti itu. Oke. Sekarang berarti sekolah itu penting. Sangat penting sekolah itu. Apalagi bagi pengusaha, sangat penting. Pentingnya gimana tuh? Iya, pentingnya dalam usaha kan kita ada etika usaha. Dalam usaha ini kita harus lemah lembut, kita harus ada etikanya lah, seperti itu. Jadi untuk
pendidikan ini perlu bagi pengusaha. Selain itu menambah jaringan juga kan? Menambah jaringan. Ada kawan gitu. Ya, ada kawan-kawan lain gitu ya. Kerjasama gitu. Oke. Itu sekolah itu penting, Bro Ensis. Oke, sekarang kita mau tanya tantangan selama ini sudah berbagai usaha dicoba. Apa tantangan terbesar dalam hidup seorang ganda ketika mulai usaha itu? Tantangannya awal mula untuk merintis ini paling susah. Kenapa itu? tuh? Ya karena kita belum mencoba. Ya itu aja tantangan bagi pembisnis pemula ini. Itu di pemulanya. Ketika kita mau start. Ya. Tapi kalau udah berjalan itu udah enak. Ya, udah berjalan seminggu, 2 minggu. Nah ketika berjalan itu ada juga tantangannya. Apa tuh? Tantangannya itu ya makanya kita kembali tadi kalau karakter pengusaha itu ada 3 kan. Yang terakhir tadi proaktif. Kita harus proaktif, jangan mageran, jangan alasan gitu kan. Terkadang memang ada kita di titik jenuh di mana itu. Tapi ya malas orang kan ada tingkatannya. Oke, sambil minum dulu Cik, jangan diganggu ini. Ya. Biasa. Oke, berhubungan dengan itu juga nih. Kan nanti bilang tadi bahwa start di awal itu yang susah justru kan. Nah, salah satu pasti yang kita pikirin ketika memulai itu takut gagal. Nah, pasti kan ketika memulai kita gagal nggak nih ya? Nah, gara-gara itu akhirnya kita nggak jadi realisasiin kan usaha itu. Berarti kita kembali lagi. Karakteristik itu ada 3. Yang pertama itu kita harus berinovasi. Yang kedua ambil risiko. Kita harus berani ambil risiko ini. Ya, kalau nggak berani ambil risiko takut gagal, jangan jadi pengusaha. Jangan jadi pengusaha. Iya, itu aja. Itu sih bisa ente ya. Ini kalau mau jadi takut gagal mau jadi usaha. Jangan takut gagal, ambil risiko terbesar gitu ya. Iya. Karena tadi udah masuk 3 karakteristik ya. Kalau pengen jadi usaha itu harus berinovasi. Pertama, kedua harus apa tadi? Kedua tadi apa? Proaktif. Yang ketiga proaktif. Ambil risiko. Ambil risiko ini maksudnya kita harus siap jatuh, siap gagal. Untuk menaiki tangga yang lebih tinggi lagi. Istilahnya kita naik kelas lah. Naik kelas. Dari gagal akhirnya berhasil terus gitu ya. Yes. Oke, selanjutnya. Ini penting sih kalau bagi pengusaha, yaitu strategi dalam jualan. Menurut ente strategi jualan yang selama ente jalan ini tuh apa, gimana gitu? Betul nggak kira-kira? Kita nggak ngomongin tentang orang-orang yang ahli, tapi menurut ente selama ente menjalankan usaha ini strateginya betul nggak kira-kira? Kayak promosi, kemudian pokoknya strategi jualan ente lah. Gimana? Kalau strategi penjualan kan itu banyak macam-macam. Ini terserah mau diambil atau tidak. Ini kan terserah. Nah, ini dari pandangan seorang ganda. Gitu. Kalau pandangan saya, strategi saya, ya makanya pendidikan itu perlu. Kita kuliah itu perlu, karena dari link. Saya lebih senang itu berkawan, berteman dari satu sama lain, dia tahu usaha kita. Kalau melalui medsos saya kurang. Saya kurang itu. Jujur saya kurang. Nggak tahu. Sebenarnya walaupun orang mengatakan lewat medsos, sekarang harus semuanya lewat medsos seperti itu. Tapi saya lebih senang dari mulut ke mulut. Ke mulut. Berarti masih istilahnya butuh jaringan lah ya. Iya, butuh jaringan. Jadi jaringan kerja sampai akhirnya tersebar usaha. Bukan medsos nggak perlu ya, perlu. Ini kan cara saya. Tapi nanti kan akan kalau sudah maju di masih kan digital tuh. Karena penting loh, sekarang semuanya digital ya. Jadi kalau nggak digital ya susah nantinya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita ke rapid question nih. Nah, rapid question tuh ada 2 pilihan nanti yang aku ajuin ke ente. Nah, ente pilih cepat gitu. Oke. Mau yang mana aja terserah. Mau cepat, secepat kilat apa gimana? Secepat kilat, sebisa kilat. Jadi kilat boleh juga. Cahaya. Oke, soal yang pertama. Pengusaha atau kerja kantoran atau PNS lah? Saya pengusaha. Wis, alasannya? Alasannya karena saya nggak senang kerja sama orang. Saya tidak senang di bawah orang. Jadi kan kalau pengusaha ini kita terserah, kita yang atur semuanya, manajemen kita, semuanya kita, maksudnya cara semuanya dari kita seperti itu, manajemen. Kalaupun kita lagi malas pun kita terserah kita seperti itu. Habis itu banyak waktu luang, itu penting ya. Penting, banyak waktu luang, apalagi ketika sudah nikah. Itu next step-nya deh. Jadi kapan kira-kira nih? Ya kira-kira doainnya secepatnya gitu. Secepatnya aja gitu ya. Tapi calon nggak ada ya? Masih
di atas jalan. Di atas jalannya. Masih disimpan sama Allah. Oh, yes. Oke, Bro Isis yang mau sama jika Anda bisa loh ini. Oke, lanjut. Pinter di sekolah atau luar sekolah? Saya di luar sekolah. Di luar sekolah. Alasannya? Karena kan di luar sekolah itu kita bebas untuk mengekspresikan. Karena beda di dalam sekolah. Walaupun di dalam sekolah itu kita bebas, tapi ada batasannya. Sama juga di luar ada batasan, tapi tetap berbeda. Kalau bagi saya, di luar sekolah itu tetap berbeda. Kita bisa berbuat banyak lah ya. Berbuat banyak seperti itu. Terfokus cuma hanya titik-titik ini aja. Ada banyak yang bisa kita lakukan di luar gitu ya. Oke, menarik nih. Sekarang cabai atau jagung? Saya cabai. Kenapa? Karena saya pernah tanam cabai loh. Makanya saya seneng cabai gitu ya. Gitu. Kan tapi susah kan tanam cabai itu ya? Memang susah, cabai itu memang susah. Ya harus dicoba gitu. Terkadang kan orang susah nih nggak dicoba ya. Dia pengen yang contohnya usaha orang ini pengen yang ini masuk yang cepat. Sebenarnya tidak ada yang instan gitu ya. Jadi nanam cabai kan punya banyak risiko kan. Banyak risiko. Nanam tahu-tahu harga turun, akhirnya nggak balik modal gitu kan. Iya. Belum lagi gagal panen. Gagal panen seperti itu. Betul itu. Oke, lanjut. Nah ini lagi nih, donat atau kebab? Saya donat. Yang sekarang jalanin malah kebab. Iya, saya jalan ini saya kebab sekarang. Kenapa saya pilih donat? Karena awal mula bisnis saya dari donat. Manajemen saya dari donat. Semua dari donat. Saya bawa ke kebab. Yes. Istilahnya nggak mau melupakan ini ya, apa yang sudah dimulai ketika awal kali. Iya. Dan ini bakalan saya mulai lagi nanti ya. Istilahnya kacang nggak lupa kulitnya ya. Kacang tidak lupa. Kita awali dengan donat, akhirnya harus donat juga. Akhirnya harus donat itu. Oke, good. Lanjut. Main musik atau motoran? Saya motoran. Kenapa tuh? Motoran karena saya sering kalau jenuh, penat, saya kan ini ada motor tren bukan saya gaya. Saya sering kalau udah penat saya pergi jauh sendiri naik motor tren itu. Ya udah saya jalannya sendiri. Jalannya ada tujuan gitu. Iya. Apa yang dicari itu? Enggak, saya mencari pertama itu ya inovasi untuk menenangkan pikiran, menghilangkan jenuh seperti itu. Mencari ketenangan lah. Ketenangan. Lagi januh usaha sendiri gitu ya. Karena itu kan perlu. Perlu pasti. Oke, lanjut. Nah, ini kita ngomongin tentang dunia usaha. Kecil-kecilan tapi lama, tapi sekali besar atau banyak resiko? Saya kecil-kecilan tapi lama. Kenapa? Karena kan dari kecil-kecilan kita banyak belajar kita. Dari kecil itu kita bisa menghargai orang. Dari kecil-kecil itu kan. Tapi yang sudah besar ini dia banyak nggak menghargai orang. Tapi kalau dari kecil kita kecil kita tahu bagaimana cara merintis. Kita tahu bagaimana jatuh pahitnya. Ya, jatuh bangun kita ngalamin gitu ya. Kita ngalamin. Jadi ketika kita sudah di atas kita tidak sombong. Kita tidak menganukan orang gitu ya, menindas orang lah istilahnya. Menindas orang seperti itu. Orang kecil. Tidak mensepelekan orang. Ya. Jadi kita merasakan istilahnya ya. Merasakan. Dari dulu kita di bawah, tahu-tahu di atas gitu kan. Itu istilahnya kecil-kecilan dulu ya. Kecil-kecilan. Oke. Lanjut. Nah, ini menarik nih. Melabuh atau Banda Aceh? Saya Banda Aceh. Banda Aceh. Ya. Alasannya? Karena saya besar juga di Banda juga. Tapi banyak hidup saya ini di Banda Aceh. Dari usaha saya mulai dari Banda Aceh, semua teman saya banyak di Banda Aceh, semua jadi walaupun saya lahir di Melabuh ya. Pengalamannya di Melabuh tapi tetap Banda Aceh. Tetap Banda Aceh. Bukan karena ada jodoh saya di Banda Aceh, bukan gitu. Tapi suatu waktu pasti pulang dong. Oh pasti pulang. Apalagi di hari tua nggak ada impian gitu pulang ke Melabuh. Ada impian. Impian saya itu mempunyai satu usaha di Melabuh. Itu alasan saya pulang ke Melabuh. Jadi ada alasan untuk balik ya. Iya, ada alasan untuk balik. Oke, lanjut. Sederhana apa kaya raya? Saya sederhana aja. Kalau kayak si Mujib kemarin kan si Ihsan orang mereka mindsetnya kaya raya semuanya. Kalau itu kenapa sederhana pilihannya? Iya, karena kan kaya itu belum tentu sederhana. Sederhana itu udah pasti bisa kaya bisa miskin. Kalau kaya ini dia belum tentu sederhana. Pasti itu. Tapi kalau sederhana ini dia nggak kaya nggak miskin. Di tengah-tengah kita bisa kaya
kita kaya kita bisa sederhana, kita miskin kita bisa sederhana juga. Atau kaya kali tapi kita perilaku kita sederhana gitu ya di depan orang kan. Iya. Istilahnya gitu. Jadi nggak menonjolkan apa yang kita punya. Karena kan tadi abang bilang pilih kaya atau sederhana. Kalau orang pilih kaya, dia nggak dapat sederhananya karena dia pilihan udah kaya di luar. Tapi kalau kita pilih sederhana, ketika kita kaya kita bisa sederhana. Itu menarik nih. Oke, good. Nih terakhir nih tentang rapid question. Yes. Nikah dulu atau mapan dulu? Saya nikah dulu. Nikah dulu. Kenapa gitu? Iya, karena saya ingin mendidik dari suami saya nanti anak-anak saya. Istri, ya, istri saya. Ketika nanti saya nikah, saya ingin didik gini loh cara merintis, maksudnya gini loh hidup yang pahit seperti itu. Sebenarnya anak kita itu harus tahu. Iya. Seperti itu, jangan kita sudah kaya. Anak tinggal menikmati. Kita merasakan, sebenarnya anak kita tuh harus merasakan. Gimana pahitnya hidup. Bagaimana pahitnya hidup, biar dia tahu. Gimana perjuangan orang tua. Perjuangannya, ya seperti itu. Akhirnya waktu dia besar nanti dia nggak buta dengan dunia yang susah gitu ya. Yes. Oke, kita sudah tiba di sesi terakhir di random question. Ini menarik nih. Kalau tadi pilihan, kalau sekarang pertanyaan yang ya random lah, nggak ditentukan. Satu pertanyaan. Yang pertama, jika waktu bisa diputar ulang, satu momen, satu waktu yang ingin seorang Ganda Suhairi ingin ulang, apa itu? Momen indah lah dalam hidup. Momen indah dalam hidup, saya pengen balik lagi ke pondok. Saya pengen belajar lagi yang belum saya dapatkan di pondok, karena saya masih banyak yang belum dapat. Kalau pilih kuliah saya nggak mau. Saya pengen mau di pondok aja. Gitu, pengen balik ke pondok. Saya pengen merasakan lagi. Saya pengen merasakan disiplin, merasakan apa yang ada di dalam pondok lah pokoknya seperti itu. Itu kalau bisa diulang ya. Itu kalau bisa diulang. Karena momen itu nggak bisa diulang lagi. Tidak bisa. Karena... Bisa tapi nggak sempurna. Karena udah dibuat-buat. Iya. Ulang lagi. Ya, gitu. Kalau dulu kan kerasa ya. Gimana dididik, kemudian ditempa. Menjadilah sekarang Ganda Suhairi. Oke, lanjut nih. Nah, kalau tadi tentang momen indahnya, sekarang tentang penyesalan atau bisa kita bilang mengapa tidak. Misalnya kenapa dulu aku nggak buat ini. Satu momen atau satu waktu yang ente sesali nggak ngelakuin. Apa itu di masa lalu? Di masa lalu ketika itu saya telat untuk memulai berbisnis. Kenapa saya tidak berpikir ketika saya awal kuliah ataupun sebelumnya saya sudah mulai berpikir untuk berbisnis. Tapi kalau untuk saya tidak masalah juga. Tapi kan itu yang saya sesali. Kenapa tidak? Kenapa tidak dari dulu seperti itu? Jadi yang masih belum terlambat bisa mulai terus berpikir, maksudnya dari anak SMA, anak SMP, gitu kan, mulai berpikir berbisnis seperti itu. Oke, Bro Isis tuh dengerin kata Cik Ganda. Kalau bisa mulai sekarang, kenapa harus nanti? Gitu kenapa harus nanti ya? Karena berbisnis itu ya kita yang jalanin kan. Umur kita, kemudian semua yang kita yang atur jadi gitu. Yes. Oke, itu tentang masa lalu. Sekarang kita bicara tentang masa depan. Masa depan. Oke, impian terbesar seorang Ganda Suhairi apa itu? Impian terbesar. Kita ngomongin tentang 5 tahun, 10 tahun atau di masa tua boleh juga. Apa impian terbesar seorang Ganda Suhairi? Iya, impian saya mulai dari sekarang. 3 tahun lagi saya semuanya itu usaha saya itu berjalan lancar dan saya tinggal ongkang kaki saja seperti itu. Itu impian saya. Itu aja. Jadi sebelum umur saya 40 ataupun sebelum umur saya 35, saya itu udah berhenti untuk berinovasi, kerja keras dan lain sebagainya. Istilahnya usaha udah autopilot ya, jalan sendiri. Itu cita-cita saya. Nggak perlu turun sendiri lagi. Nggak perlu. Oke, itu cita-cita apa terbesar lah. Terbesar. Oke, lanjut. Nah, sekarang tentang seseorang nih atau sosok inspiratif yang istilahnya buah banget gitu, yang Cik Ganda gara-gara dia aku bisa ngelakuin ini. Siapa tuh? Iya, yang paling pertama itu keluarga. Keluarga yang di keluarga itu yang pertama adalah ibu. Ibu ente. Itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa tuh? Ya karena kan kalau kita pengen usaha kita jalan,
semuanya berjalan dengan lancar, berarti satu doa ibu itu terkabulkan. Itu aja. Akhirnya kalau usaha jalan pasti belakangnya pasti ada doa ibu gitu. Satu doa ibu satu Faktor terkabulkan. satunya gitu Iya. ya. Lainnya pasti ada yang lain, kerja keras gitu. Kerja keras seperti itu. Dan lain sebagainya. Jadi ibu ya, sosok Ibu. inspiratif dalam. Imperatif. Kalau sosok berjasa, ibu juga yang berjasa dalam hidup. Dalam hidup banyak berjasa ya. Nah, Itu salah satunya selain orang tua misalnya. Oh, keluarga, selain orang tua. punya teman, guru atau siapa lah boleh. Teman. Siapa tuh? Teman. Ada yang spesifik. ada. Siapa? Itu teman saya dulu ketika saya di kantor. Itu ada maksudnya itu guru saya, senior saya. Namanya seniornya. itu Ustadz Salman. Kalau- Ustadz Salman Al Farisi itu. Itu sosok inspiratif saya. Kalau beliau nonton apa yang mau dibilang nih? Ya mudah-mudahan konveksinya maju dan berjalan gitu. Doakan saya semoga sebagai apa nih bisa seperti antum gitu. Terima kasih gitu ya udah Ya. memberi ilmu gitu ya. Ya. Jadi itu ya sosok berjasa dalam hidup. Sosok berjasa bagi saya. Karena kenapa? Dia itu sekarang mau ngambil S3. S3 usaha itu udah banyak, usaha itu udah berjalan. Saya pikir Ngapain ambil S3 lagi? ngapain ambil S3 lagi? Ganda, akademis itu penting ganda. Ah. Dalam usaha itu yang saya camkan. Itu nasihat ya. Itu nasihat dia. Bukan berarti tamat SD SMP tidak bisa usaha bisa, tapi pasti beda. Masih beda. Sangat berbeda. Tingkatnya beda gitu ya. Iya. Seorang yang S3, S2 sampai S1, Beda. maka orang SD pun beda dalam buka usaha gitu ya. Beda. Walaupun ya bisa kita bilang ada yang sukses, Iya. ada yang macam-macam, tapi tingkatnya berbeda orang itu kan. Sangat berbeda. Oke. Lanjut. Nah, ini tentang diri ente nih. Ya. Kalau bisa ngomong ke diri ente di masa depan nih, apa yang ingin dikatakan? Ganda Suhairi, semoga apa yang ingin dikatakan untuk diri ente Untuk sendiri? diri saya sendiri. Ini kan nanti otomatis video ini bisa dilihat ke 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Apa yang ingin ente ngobrolkan dari sekarang gitu? Bisa lihat kamera Ganda Suhairi. Ya, Apa gitu? Semoga apa yang dicita-citakan atau itu untuk diri saya. Iya, untuk diri sendiri. Untuk diri saya. Kalau kayak si Isan kemarin kan, Bismillah dia ingin menjadi bos yang punya karyawan, membuka lapangan kerja. Ya, Ente apa? Ya, semoga untuk diri ini, untuk saya pribadi, semoga ketika saya udah mempunyai rezeki banyak ataupun yang lain, saya pengen sekali berbagi dan membantu orang-orang, apalagi ada orang yang ingin usaha, saya sangat pengen membantu. Itu cita-cita saya. Dan saya tidak memberikan pinjaman, saya beri cuma-cuma. Kalau dia ada niat. Seperti itu. Itu cita-cita saya. Dari segi apapun ya, nggak Dari mesti segi uang apa? aja. Nggak mesti uang aja. Dari ilmu gitu kan, Material atau apa gitu. cara-cara buka usaha gitu Iya. kan. Buka nggak penting ilmu, nggak penting uang aja gitu. Tidak. Tapi kalau ada uang bisa juga. Oke. Lanjut. Quotes atau kata-kata bijak yang menurut ente ini aku banget nih. Apa kira-kira dalam hidup atau prinsip hidup ente atau bebas lah apa kira kata-kata yang menggambarkan seorang Ganda Suhairi? Ya, intinya apa ya? Apa misalnya kayak di mana ada kemauan di situ ada jalan. Enggak, maksudnya gini kan. Jadi kita sebagai untuk jangan bosan menjadi orang baik. Itu aja. Kenapa jangan bosan? Ini sangat berpengaruh bagi pengusaha. Apa pengaruhnya? Iya, sangat berpengaruh. Pengaruhnya maksudnya kan kita baik dalam segala hal seperti itu. Dalam ibadah kita baik, dalam ibadah sama teman kita harus baik. Semuanya jangan pernah. Terkadang kan orang ada, aku nih udah bosan jadi orang baik. Aku pengen jadi orang jahat seperti itu. Gitu. Ada. Karena dia di dalam pergaulan dia merasa tertindas, kan? Dia, aku karena terlalu baik ini. Itu aja. Jadi harus menjadi orang baik ya. Jangan bosan. Jangan bosan jadi orang baik seperti itu. Karena itu berpengaruh kali itu. Berpengaruh sekali. Jadi itu tanamkan dalam diri ente tiap hari ketika menjalankan apapun gitu. Apapun itu, baik jangan usaha. Walaupun dicap orang kita ini jelek, kita ini nggak bagus, tapi kita harus jadi orang baik. Versi kita. Ya, penting pandangan orang gitu. Iya. Oke, ini Cik.
kiat atau tips dan triks menurut ente nih, pertanyaan terakhir Iya. untuk seorang pengusaha, apa kira-kira yang harus diperhatikan, harus disiapin? Sebenarnya simple aja sih. Kalau trik itu maksudnya yang pertama kita tuh niat harus kuat. Niat untuk berbisnis. Balik lagi ke tadi ya. Iya, niat. Itu kita bakal balik lagi itu. Tips terus yang itulah karakter berbisnis itu kan ada tiga saya tadi. katakan. Yang pertama itu kita harus berinovasi, ngambil resiko, dan ketiga proaktif. Itu aja. Itu aja. Niat, apa tuh namanya? Ambil risiko. Ambil resiko, proaktif, sama inovatif. Inovatif. Itu aja. Itu paling mendasar. Paling mendasar dan paling mendalam. Itu aja. Triknya. Versi ganda gitu. Versi ganda CK Soheri. Habis kita. Oke, itu Francis tips dan triks bagi kalian yang ingin memulai usaha. Nah, kalau dari beliau itu ada 3 tadi. Sebelum 3 itu ada niat, kemudian ambil risiko, kemudian inovasi, dan yang terakhir proaktif. Proaktif. Gitu, Cik ya. Iya. Oke, Cik, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Kita mau mampir ke studio low budget ini. Saya juga berterima kasih sudah diundang ya kan. Sama-sama. Sebenarnya hujan, tapi mau nggak mau saya harus datang. Yes, bela-bela ini. Iya, beda. Terima kasih banyak nih. Ya, Udah datang sama-sama. ke sini. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan di Warung Kopi dan lain-lain. Ya. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan bersama baca Alhamdulillah. Alhamdulillah.